Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh kali ini, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas adalah bab 2, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada subbab yang akan kita bahas adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tugas sebagai syahidan, mubasyiron, naziran, da'iyan ilallah, dan sirojan muniron. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Dari ayat yang kita baca tadi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan syahidan, mubasyiron, da'iyan ilallah, dan sirojan muniron? Yang pertama, syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi. Nanti di hari akhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mubasyiron. Mubasyiron artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, naziran. Naziran artinya pemberi peringatan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat, da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Beliau mustahil bersifat kizib yang berarti dusta. Sifat Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah amanah. Amanah berarti terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil beliau bersifat khianat yang berarti mengkhianati amanah. Sifat Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah tabligh. Tabligh mengandung arti menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil beliau bersifat kitman yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Nabi Muhammad SAW yang keempat adalah fatonah. Fatonah adalah bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya. Mustahil beliau bersifat baladah yang berarti bodoh. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.